Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, tetap semangat. Ya, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Qawaidul Usuliyah wal Fiqhiyah al-Muta'alliqah bil Muslim ghairil Mujtahid. Ini kaidah-kaidah usul, kaidah fikih yang diperlukan oleh orang yang bukan mujtahid ya. Halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslus sani al-qawaidul usuliyatul lati tu'ainul 'amiya fi ma yata'allaqu bil istifta. Bermula pasal yang kedua itu beberapa kaidah usul, kaidah allati tu'ainu yang membantu ianya kaidah akan orang awam pada apa yang berkaitan ia dengan istifta. Ada beberapa kaidah yang bisa membantu kita orang awam yang berkenaan dengan meminta fatwa. Istifta ini meminta fatwa. Wa fihi ahada asyara mabahasan. Dalam ini fasal ada 11 pembahasan. Al-mabahasul awalu adabul ami ma'al mufti. Bermula pembahasan yang pertama itu adab orang awam bersama mufti. Al-mabahasusani mayyahiku lil ami ayas Allah. Bermula pembahasan yang kedua itu siapakah yang berhak bagi si ami, bagi orang awam oleh bahwa bertanya ia akan nyasiman. Pembahasan yang kedua, siapa yang harus kita tanyakan ketika kita mengalami suatu persoalan, kita belum tahu hukumnya, kita harus tanya ke mufti. Mufti yang mana? Siapa? Al-mabhasu salisu luzumu fatwal mujtahidi lil ami idza amila biha. Pembahasan yang ketiga itu luzumnya fatwa mujtahid. Wajibnya fatwa mujtahid bagi orang awam bila telah beramalia dengannya fatwa. Ketika kita mengalami satu masalah, kita datang ke mujtahid, meminta fatwa, kemudian fatwa itu diberikan, kita beramal dengan fatwa itu nanti akan terikat dengan kita. Nggak boleh kita meninggalkan fatwa itu nanti. Al-mabhasur rabi'u amalul ami 'inda taghayyur ijtihadi man sa'alahu awalan. Pembahasan yang keempat itu pekerjaan orang awam. Amalul ami, apa yang dilakukan oleh orang awam inda taghayyur ijtihadi man ketika berubah ijtihad orang yang bertanya ia akannya orang sebelumnya terlebih dahulu. Ini pembahasan ketika kita mengalami masalah orang awam, kita bertanya kepada seorang mujtahid atau mufti. Dia memberikan fatwa. Kemudian sesudah kita mengamalkan fatwa itu, dia merubah fatwanya. Mungkin karena sudah menemukan dalil baru atau lain hal, pokoknya fatwa dia berubah. Apa yang harus kita lakukan nanti? Al-mabhasul khamisu wa amalul ami 'inda ikhtilafil mufti. Pembahasan yang kelima itu amalnya si ami, si orang awam, ketika berselisihnya para pemberi fatwa. Di kampung kita ada 5 mufti. Jadi setiap pendapatnya beda-beda. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Al-mabhasus sadisu mayyasalul ami 'inda ta'adudil mujtahidin. Pembahasan yang keenam itu formula siapakah itu yang akan bertanya akannya oleh orang awam ketika banyaknya mujtahid. Banyak mujtahid. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Malik, ada Imam Hambali misalnya. Ada Imam Hanafi, kita mengalami suatu masalah. Kepada siapa yang harus kita tanyakan? Nah, al-mabhasus sabi'u al-hukmu idza lam yajidil 'ami mujtahidan. Bermula pembahasan yang ketujuh itu hukum apabila tidak mendapati oleh orang awam maka seorang mujtahid. Nggak ada mujtahid di kampung kita. Apa yang kita lakukan? Al-mabhasus saminu taklidul mutasahili bil futya. Pembahasan yang kedelapan itu mengikuti orang yang memudah-mudahkan dalam memberi fatwa. Nah, selalu memberi fatwa mudah tanpa mengkaji terlebih dahulu bagaimana hukumnya. Mabhasut tasi'u tatabu ar-ruhasi. Pembahasan yang kesembilan itu mencari-cari keruksahan. Selalu cari yang mudah. Mabhasul ashiru tamadzhubul ami. Pembahasan yang ke-10 itu bermadhabnya orang awam. Apakah orang awam ada madhabnya? Al-mabhasul hadi asyara takdirul mufti lil istiftai inda takaruril hadisah. Pembahasan yang ke-11 itu berulang-ulangnya si mufti bagi meminta fatwa. Berulang-ulangnya si mufti lil istifta bagi memberikan fatwa inda takaruril hadisah ketika berulang-ulang kejadian. Nanti ini judul ini nanti ada pembahasan secara khususnya. Nah, kita masuki judul pertama.
Al-mabhasul awalu adabul ami ma'al mufti. Pembahasan yang pertama itu adab orang awam bersama mufti. Hunaka adadun minas sifatil lati bagi bil ami at-tahalli biha ma'al mujtahidil mufti. Di sana itu ada beberapa banyak dari sifat-sifat. Hunaka adadun. Di sana itu ada beberapa bilangan. Ini ya, hunaka khabar muqaddam. Adadun. Di sana itu ada beberapa bilangan dari sifat-sifat yang beri, yang sepantas dengan orang awam oleh tahalli, oleh menghias dirinya dengannya sifat, ma'al mujtahidil mufti bersama mujtahid yang mufti. Jadi ada banyak adab ya, yang perlu kita amalkan ketika kita berhubungan dengan mufti. Min abraziha ma ya'ti. Sebahagian dari yang paling lahirnya adab itu ma yang akan datang ya. Antara lain ini adab. Awalan yang pertama, ayah fadha janibal adabi ma'al mufti. Pertama bahwa memelihara ia akan sisi adab bersama mufti. Ketika kita bergaul atau kita datang ke mufti pengen nanya hukum, kita harus punya adab, jaga adab. Jadi mal adab sisi adab. Menjaga ia akan sisi adab bersama mufti. Harus ada adab, jangan sampai qalilul adab. Yang kedua ayyujillal alima, yujilla dari ajalla, ajalla yujillu. Ayyujillal alima wa yarfa'u manzilatah. Bahwa memuliakan ia akan si alim dan mengangkat ia akan kedudukannya. Kita muliakan, kita hormati, kita taruh dia pada posisinya. Fala yaf'alul ami ma'al mufti ma jarat adatul awami bi fi'lihi bainahum. Fala yaf'alu tafri'nya, maka tidak melakukan oleh orang awam bersama mufti ma jarat akan apa yang terjadilah oleh adat orang awam dengan melakukannya ma di antara mereka. Tidak melakukan oleh orang awam bersama mufti akan apa-apa yang biasa dilakukan orang awam sesama mereka. Nah, artinya di depan para ulama harus ada adabnya. Mana contoh yang sering dilakukan sesama orang awam? Kaimaihi biyadihi fi wajhihi. Seperti mengisyarahnya si awam dengan tangannya di mukanya si alim. Au yaqulu lahu ma la yanbaghi. Atau berkata ia baginya si alim akan sesuatu yang tidak pantas ya. Harus jaga etika. Salisan yang ketiga, al-layas alal muftiya halakonil mufti fi hali dhajrin au hammin au ghadabin au nahwi dhalik. Bahwa tidak bertanya ia akan mufti, hal keadaan mufti itu pada keadaan dhajr. Dalam keadaan dhajr itu apa ya? Sempit. Dalam keadaan dhajr ini kita artikan apa yang mudahnya. Ada arti dhajr itu keluhan ya. Sedang dalam masalah. Tapi coba kita lihat makna yang bagus. Ya, dhajaro. Mufradat. Ya, bosan, ya letih, letih. Bahwa tidak bertanya ia akan si mufti, hal keadaan si mufti itu dalam keadaan dhajar, letih, bosan dia, jemu, au hammin atau dalam keadaan gundah, berduka, au ghadabin atau dalam keadaan marah, au nawi dzalik. Nah, jaga kondisi lah. Kalau dalam keadaan marah kita nanya nanti keluar hukum yang aneh-aneh ya. Hukum kalau bukan sangat berat atau sangat ringan. Nah, karena mufti juga manusia biasa. Nah, kita cari kondisi yang baik. Rabi'an yang keempat, dzakara ba'dul ulama'i annahu la yanbaghi lil ami su'alul alimi an dalilin fatwahu fi nafsi majlisil fatwa. Yang keempat, menyebutkan oleh sebagian ulama bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak sepantaslah bagi orang awam oleh bertanyanya si alim tentang dalil fatwanya si alim pada diri majelis fatwa. Ketika kita datang ke mufti, kita nanyakan hukum, kemudian kita nanyakan dalilnya. Ada para ulama bilang jangan langsung kita tanyakan dalilnya. Karena belum tentu juga kita paham dalil. Kita nanya hukum ya, begitu mufti memberikan hukum, kita terima. Makanya nanti enggak kesembarangan mufti kita tanyakan. Nanti ada syarat-syarat mufti yang bagaimana yang harus kita tanyakan, biar kita yakin ketika hukum diberikan, walaupun kita nggak tahu dalilnya. Ada sebagian ulama menyatakan, sepantasnya kita orang awam nggak usah menanyakan dalil langsung di majelis fatwa. Kenapa? Li'alla yakuna dzalika adama siqatin biqaulihi. Supaya tidak adalah demikian itu tidak
ada kepercayaan dengan ucapannya mufti. Kalau kita nanya dalil kan seolah-olah kita nggak percaya. Seolah-olah semacam ada prasangka kalau mufti itu memberikan fatwa bukan berdasarkan dalil. Bainama syari'u qad amarahu bisu'alihi wal amali biqaulih. Bainama manakala bermula syari' agama Allah Subhanahu wa taala itu sungguh memerintahkan ianya syari' akannya si awam dengan bertanyanya si mufti dan beramal dengan ucapannya si mufti. Padahal Allah dalam Al-Quran memerintahkan kita kalau kita nggak paham nanya. Fas'alu ahla dzikri kan. Itu alasan pertama. Supaya jangan sampai menunjukkan kita nggak percaya kepada ucapan mufti. Alasan kedua, wali annal amiya qad la yafhamud dalila au wajha al-istidlali bihi. Karena bahwa sungguh orang awam itu kadang-kadang nggak paham ya akan dalil. Dijelaskan dalil pun kita nggak paham. Ya, au wajhal istidlal. Atau nggak paham ya kan sisi pendalilan dengannya dalil. Oke lah dijelaskan dalil. Kadang kita nggak paham atau kita paham, tapi nggak tahu dari segi mana dalil ini menunjukkan kepada madlulnya. Karena banyak dalil-dalil kelihatannya perintah, tapi tahunya sunnah bukan wajib. Nah itu. Tahu-tahu banyak dalil yang secara zahir larangan, kita mengira haram, ternyata makruh misalkan kan. Ya. Wakilah dikatakan orang, ya judul ami bila karohatin ayas alal alima an dalili fatwahu idza kana mustarsyidan ghaira muta'annitin. Ada pendapat kil menyatakan boleh bagi orang awam dengan tanpa makruh. Oleh apa boleh? Pak Ilya Juzu. Oleh bahwa bertanya ia akan orang alim tentang dalil fatwanya si alim. Ada ulama menyatakan boleh nanya dalil. Idza kana mustarsyidan. Bila ada ianya si awam itu mustarsyid. Mustarsyidan dia memang sedang mencari petunjuk. Bertanya tujuan untuk paham. Ghaira muta'anitin. Bukan keras kepala. Muta'anitin. Bukan bertanya untuk membangkang ya. Tanya untuk pengen tahu. Biar terpuaskan hati sekaligus belajar. Boleh. Wa yujibuhul alimu idza kana dalilu qat'iyan tashtarikul azhanu fi fahmeh. Dan menjawab akannya dalil oleh si alim apabila adalah dalil itu qat'i yang bersarikatlah oleh segala pikiran-pikiran dalam memahaminya dalil. Kalau dalil fatwanya memang jelas, mudah dipahami, semua orang mengerti, boleh si alim menjawab. Tapi kalau dalilnya rada rumit, ketika dijelaskan nanti awam, orang awam nggak paham, berarti nggak usah dijelaskan. Nah, begitu disebutkan dalam kitab Syarah Kaukabil Munir ya, Undur Adabal Mustafti. Perhatikan olehmu, lihat olehmu akan ada si orang yang mencari fatwa dalam kitab Syarah Kaukabil Munir. Dalam kitab Fakih wal Mutafaqih, dalam kitab Majmu' juga ada, dalam kitab Al-Muwafaqat juga ada. Nah, al-mabhasus tsani mayyahiqu lil ami ayas Allah. Pembahasan yang kedua itu bermula siapakah itu yang berhak bagi orang awam oleh bahwa bertanya ia akannya simak. Siapa yang harus kita tanyakan ketika kita mengalami satu masalah? Idza waqa'at mas'alatun lil ami. Dan apabila terjadilah oleh satu permasalahan bagi orang awam. Wa arada ay ya'rifa hukmallahi fiha bi tariqis su'al. Dan menginginkan ia bahwa mengenal ia akan hukum Allah padanya masalah dengan jalan bertanya. Kita mengalami satu masalah, nggak tahu hukumnya, kita pengen tahu hukumnya dengan cara bertanya. Falaisa kullu insanin solihan li ayyus ala. Maka tidaklah setiap orang itu yang patut bagi bahwa ditanyakan akan dirinya orang. Kita tidak boleh bertanya kepada sembarangan orang. Tidak semua orang boleh ditanyakan hukum agama. Wa innama hunaka syurutun muayyanatun yajibu tawafuruha fi syakhsil mas'uli. Hanya saja di sana itu ada beberapa syarat tertentu yang wajiblah oleh sempurna syarat pada seseorang yang akan ditanyakan. Jadi orang-orang yang akan ditanyakan itu punya kategori, punya syarat tertentu yang harus dia miliki. Nah, kalau syarat itu lengkap pada dia, nah, kepada dialah kita bertanya. Apa maksudnya bi ayyakuna aliman dengan bahwa ada ianya syakhsul mas'ul. Dengan bahwa ada ianya seseorang yang akan ditanyakan itu alim bil adillati syar'iyyati itu yang mengetahui dengan dalil-dalil syar'i ijmalan wa tafsila nisbah umum dan nisbah detailnya. Dalil ijmali tahu, dalil tafsili dia tahu. Qadiran ala tatbiqil qawaidil usuliyati 'alaiha. Lagi mampu kepada menerapkan kaedah-kaedah usul atasnya dalil.
tahu dalil dan paham kaidah usul. Sehingga kaidah usul yang dia pahami bisa dia terapkan kepada dalil tadi. Nah, tapi masalahnya tadi orang awam harus bertanya kepada orang yang memiliki syarat-syarat tertentu kan. Orang alim, kemudian dia mampu. Mang, masalahnya dari mana orang awam tahu kalau dia alim? Karena yang tahu orang alim kan orang alim. Dari mana dia tahu kalau orang itu paham kaidah usul? Lakinna su'ala huna kaifa ya'riful ami anna man yas'aluhu qad tawafarat fihi syurutul ijtihad. Tetapi pertanyaan di sini, hal keadaan bagaimana mengetahui oleh orang awam bahkan bahwa orang yang akan bertanya ia akannya orang itu sungguh telah sempurna padanya orang oleh syarat-syarat ijtihad. Itu tadi. Bagaimana orang awam tahu kalau orang yang akan ditanyakan itu dia memiliki syarat-syarat mujtahid atau syarat-syarat mufti. Nah, para ulama menyebutkan cara orang awam mengetahui orang itu layak ditanyakan. Wa dzakara al-ulama'u adadan min at-turuqi yatamakkanu bihal 'ami min ma'rifati ahliyati man yas'aluhu lil ifta. Menyebutkan oleh para ulama akan sejumlah dari jalan-jalan yang memungkinkan dengannya jalan oleh orang awam dari mengenal keahlian orang-orang yang akan ditanyakan ia akannya orang untuk memberi fatwa. Jadi para ulama menyebutkan ada beberapa cara yang dengan cara itu kita orang awam jadi tahu orang yang akan kita tanyakan fatwanya apakah dia memang ahli di bidangnya atau tidak. Ada beberapa cara. Minha, sebahagian darinya turuk, minat turuki, sebahagian darinya turuk, ayyakuna qad arafahu ma'rifatan sabiqatan bil ilmi wal adalati. Bahwa ada ianya orang awam itu sungguh telah mengenal ia akannya si alim, akan ma'rifah yang mendahului. Bahwa ada ianya si awam itu sungguh mengenal ia akannya si alim, akan mengenal yang mendahului, dikenal dengan ilmu dan adalah. Memang sebelumnya dia udah tahu kalau itu memang tokoh yang memiliki ilmu, adil, soleh kan. Artinya begitu dia lahir memang orang-orang sudah bilang ini orang-orang soleh, orang-orang pinter, orang alim, kiai. Ya, tahu sebelumnya. Sebelum dia tanyakan dia udah tahu kalau tokoh itu memang orang alim. Dia tinggal tanyakan. Yang kedua ayyarahu muntasoban lil ifta'i wa tadrisi mu'adzaman indan nas. Yang kedua bahwa melihat ia akannya si alim akan yang diberi pangkat untuk memberi fatwa, akan yang diberi jabatan untuk memberi fatwa, wa tadris untuk mengajar, mu'adzaman lagi dimuliakan di sisi manusia. Yang kedua memang dia berada di kantor urusan fatwa, memang dia diangkat oleh pemerintah misalkan. Dia diberikan jabatan yang bertugas untuk memberi fatwa, mengajarkan, dan manusia juga menghormatinya, memuliakannya karena ilmunya. Kan jadi ketahuan. Nah, lianna dzalika dalilun ala ilmihi wa ahliyatihi lil ifta. Karena bahwa sungguh demikian dia diberikan jabatan untuk ifta, untuk mengajar, dimuliakan. Itu menunjukkan kepada ilmunya dia dan kepada keahliannya dia untuk memberi fatwa. Ya. Wala'alla dzalika idza arafa annahu la yuntasabu lidzalik illa al-mujtahid. Barangkali saja demikian itu apabila mengetahui ya bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak diangkat untuk demikian kecuali mujtahid. Barangkali saja itu apabila mengetahuinya si awam bahwa sungguhnya si alim tadi tidak akan diberikan bagi demikian jabatan kecuali akan mujtahid. Gimana nih? Mudah barangkali saja demikian itu idza arafa. Barangkali saja demikian itu apabila maklum ya bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak akan diberi jabatan untuk demikian tugas ifta dan tadris kecuali mujtahid. Artinya begini, dari mana kita tahu kalau dia itu ahli untuk fatwa? Karena kita melihat dia mendapatkan jabatan, mengajar, orang memuliakannya. Itu kan menunjukkan dia memang ahli untuk fatwa. Karena memang secara uruf atau sudah maklum, tidak mungkin diberi tugas untuk memberi fatwa kecuali orang-orang yang memang ahli di bidang fatwa, yaitu mujtahid. Nah, bihaisu man lam yakun kadzalik muni aminhu dengan segera-kira bermula orang yang tidak ada ia seperti demikian ahli untuk fatwa dengan sekira-kira bermula siapapun yang tidak ada ia seperti demikian niscaya dihalangi akan dia darinya mansab. Gak mungkin kan?
Orang yang berada di kantor urusan memberi fatwa, tapi dia nggak ahli di bidangnya. Orang yang nggak ahli biasanya memang nggak akan diberikan jabatan itu secara umum ya. Ya, lebih kurang seperti itu. Pada rumin ibarat wala ala dzalik. Yang ketiga ayudullahu wa adlun khabirun alaih. Yang ketiga, cara orang awam mengetahui seorang mujtahid ayyadullahu adlun khabirun alaih, bahwa menunjukkan akannya si orang awam oleh seorang adil yang tahu alaihi di atasnya si alim, di atasnya si mujtahid. Ada orang lain, ulama bilang, kalau kamu pengen nanya apa-apa, nanya ke dia. Dia memang ahlinya. Nah, fayasifu bil ijtihadi wal adalah. Maka mensifati ianya si adilun khabir. Maka mensifati ianya orang adil yang tahu tadi akannya seseorang dengan ijtihad dan adil. Kalau kamu punya masalah, punya ini mau konsultasi, mau bertanya apapun, tanya kepada ustadz itu. Nah, dia itu paham, dia itu adil, soleh. Nah, jadi tahu kan kita. Yang keempat, ayastafidhu indan nasi annahu ahlun lil futya au yatawadar. Yang keempat bahwa terkenal, yastafid ini masyhur terkenal di sisi manusia oleh bahwa sungguhnya seseorang itu memang ahli bagi fatwa atau mutawatir ya. Jadi kalau yastafid itu masyhur walaupun nggak mutawatir. Memang terkenal ya, semua orang ngomongin kalau dia memang ahli fatwa atau udah mutawatir, nggak bakal meragukan lagi. Satu kampung orang bilang dia memang ahli. Ya. Yang kelima, ruju'ul ulama'i ila aqwalihi wa fatawahu. Kembalinya para ulama kepada pendapat-pendapatnya dan fatwanya. Kita lihat ulama-ulama lain, ulama-ulama besar, kiai-kiai lain, semuanya datang kepada kiai itu untuk ngaji, untuk bertanya. Ini menunjukkan bahwa kiai yang didatangi itu berarti lebih alim. Wa man lam ya'rifil 'ami ahliyatahu lil ijtihadi la yahiqqu lahu su'alah. Bermula orang-orang yang tidak mengenal oleh orang awam akan keahliannya orang untuk ijtihad, dia tidak berhak baginya si ami oleh bertanyanya orang. Orang-orang yang tidak mengenal oleh orang awam akan ahlinya seseorang untuk ijtihad, dia tidak berhak baginya si awam oleh bertanya orang. Orang yang kita nggak tahu dia ahli, kita nggak boleh bertanya. Wala budda min sukunin nafsil ami ila anna fatwal mufti hiya syar'ullahi bihaitsu tatma'innu nafsuhu ilaih. Tambahan sedikit, dan tidak boleh tidak dari tenangnya jiwa orang awam kepada bahwa sungguh fatwanya si mufti, dianya fatwa itu syariat Allah. Sekira-kira tenanglah oleh jiwanya si awam ilahi kepadanya si mufti. Jadi ketika kita meminta fatwa tentunya kita harus uh, jiwa kita menerimanya tenang. Kita yakin benar bahwa fatwa itu memang hukum Allah. Apa yang dia fatwakan itu hukum Allah. Nah, tapi kalau kita ragu-ragu, nggak boleh kita tanyakan. Kita pastikan dulu sampai orang yang kita tanyakan itu benar-benar mufti. Ya, sampai di sini. Wallahu alam bisa wa ilaihil marji wal ma'af. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.